Shalom, salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita kembali merenungkan satu ayat dari surat Paulus kepada Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Di dalam ayat ini kita mengetahui bahwa ada suatu usaha yang Tuhan arahkan untuk kita lakukan agar kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Kata itulah sebabnya berlatar belakang atas suatu kondisi di mana pada waktu-waktu yang akan datang ada orang yang murtad mengikuti roh penyesat, ada ajaran-ajaran setan, ada tipu daya pendusta, bahkan ada aturan-aturan yang melarang pernikahan, yang melarang untuk makan, dan yang melakukan segala sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita berjeripaya dan berjuang untuk masa depan, karena begitu banyak kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan orang-orang jahat yang berupaya meruntuhkan iman kita, menghancurkan kita dari kehidupan yang benar, yang adil, dan yang suci, bahkan yang berupaya menjauhkan kita dari kasih dan kebenaran Allah. Sebab itulah Rasul Paulus memberikan kepada kita dorongan untuk berjeripaya dan berjuang melawan semua kejahatan itu dengan cara pertama dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, kita menjauhi tahayul dan dongeng-dongeng. Kita melatih diri untuk beribadah. Kita berupaya untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan yang sudah berjanji. Dan tentulah kita tahu di dalam pengharapan kita kepada Allah yang hidup, di mana kita menaruh harapan itu hanya kepada Tuhan yang berjanji. Dan kita bersyukur karena perjanjian Tuhan kepada kita adalah perjanjian yang bersifat kekal, yang tidak berubah, yang selama-lamanya. Di dalam ayat ini juga kita didorong oleh Tuhan melalui Rasul Paulus agar kita hidup betul-betul berpusatkan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena tanpa Allah yang menyertai kita di masa depan kita, maka segala kemungkinan kita terseret dan terikut untuk hidup seperti orang-orang murtad, para penyesat, pengikut-pengikut setan, bahkan para pendusta, dan yang melakukan larangan-larangan menikah, larangan makan minum yang dinyatakan oleh aturan mereka. Bahkan mereka tidak mau mengenal kebenaran. Kita harus berani mengatakan kita hidup di dalam janji Tuhan. Dan kita bersyukur karena Juru Selamat kita yang datangnya dari Allah, yaitu Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, telah menebus kita dengan darahnya, telah menyatakan kemenangan atas maut, dosa, dan si iblis, telah memberikan kepada kita jaminan keselamatan oleh Roh Kudus,
sehingga kita memiliki masa depan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang. Di dalam firman, kebenaran, kasih, dan pertolongannya sebagai juru selamat, kita berpengharapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita tingkatkan jerih payah dan perjuangan kita di masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Mengingat perjuangan kita ini tidak mudah, tipu daya selalu muncul, kita harus bersama-sama melakukan hal yang baik, yang benar, yang suci, yang sungguh-sungguh adil, dengan cara menaruh seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Meninggalkan hal-hal yang buruk, yang cemar, yang najis, yang jahat, dan menyingkirkan semua upaya-upaya yang mungkin setan, roh jahat, orang dunia tawarkan. Lalu kita fokus dengan komitmen mengandalkan Tuhan dan berharap selalu kepada Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kita. Kiranya renungan singkat ini menjadikan kita semakin hari semakin bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena setiap pengharapan kita di dalam Tuhan akan selalu berada di dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan, dan kita dipimpin olehnya untuk menikmati seluruh janji-janjinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.